Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhirnya, sebagai kesimpulan dari pengajian kita hari ini, kalau ada yang bertanya mengapa kita harus membela Palestina, sedangkan Palestina jauh dari negara kita, dia jauh dari jangkauan kita, lalu mengapa kita kemudian bersusah payah untuk membelanya? Ada beberapa alasan yang melatar belakangi kenapa kita harus membela Palestina. Alasan pertama adalah supaya sebagai upaya menjalankan konstitusi kita, bahwa dalam konstitusi kita yang telah dibuat oleh para pendahulu kita, para pendiri bangsa yang sudah menyebutkan bahwa yang namanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, hak mereka harus dijaga, dan untuk itu maka seluruh bentuk penjajahan di atas permukaan bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan ternyata kita melihat sejak tahun 1948 sampai tahun 2023 tahun ini yang namanya Palestina terus dijajah oleh Israel, yang mereka datang di sana dalam rangka mencari suaka dan meminta supaya diterima dengan baik, tapi ternyata setelah merasa kuat mereka kemudian melakukan penindasan terhadap warga negara Palestina. Maka ketika kita kemudian membantu dan membela Palestina, itu bagian dari menjalankan amanah konstitusi agar kita kemudian ikut serta menghapuskan semua bentuk penjajahan, karena yang namanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Yang kedua, mengapa kita harus membela Palestina? Karena sebagai balas jasa atas upaya yang dilakukan oleh Mufti Palestina Muhammad Amin Al-Husaini yang telah melakukan lobi-lobi ke beberapa negara-negara Timur Tengah, terutama Mesir, Arab Saudi, dan negara Timur Tengah lainnya agar memberikan pengakuan terhadap Indonesia untuk kemudian merdeka dan berdaulat. Maka beberapa negara Arab Saudi seperti Mesir, Yaman, Afghanistan, Turki, Arab Saudi, termasuk Palestina mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Maka alhamdulillah tahun 50 kita sudah memiliki perwakilan di PBB karena kita sudah mendapatkan pengakuan sebagai negara yang merdeka. Tentu yang ketiga, mengapa kita harus melakukan pembelaan terhadap Palestina? Karena di sana terjadi tragedi kemanusiaan, di mana kemudian Israel secara membabi buta tidak lagi mematuhi hukum-hukum internasional, bahwa tidak boleh melakukan pengeboman terhadap rumah sakit, tidak boleh melakukan pengeboman terhadap anak-anak dan wanita, tidak boleh melakukan pengeboman terhadap tempat pengungsian. Tetapi itu semua dilanggar karena mereka syahwat berkuasanya sangat luar biasa, sehingga mereka kemudian membombardir dengan harapan agar orang Hamas meninggal semuanya dan lebih mudah untuk melakukan ekspansi dan perluasan negara dan kawasan. Maka Israel sampai hari ini ada negara yang tidak memiliki batas wilayah karena ingin terus memperluas wilayahnya entah apa sampai kapan. Maka untuk itu mari kita membela agar Palestina kemudian memiliki negara yang berdaulat, sehingga mereka kemudian memberikan perlawanan kepada Israel sampai pada akhirnya Israel kemudian bisa meninggalkan Palestina, karena bagaimanapun Israel itu adalah penjajah yang kemudian tidak boleh tinggal di sekitar Palestina. Yang berikutnya, mengapa kita kemudian membela Palestina? Karena di sana ada negara yang diberkahi, itulah Palestina. Maka kita tahu dulu namanya bumi Syam yang terdiri dari 4 negara, yaitu Palestina, Lebanon, Suria, dan Yordania. Sekarang kemudian menjadi 4 negara, dan Palestina adalah bagian dari bumi Syam itu, di mana Allah menyebutkan sebagai negara yang diberkahi. Dan Palestina itu merupakan negara yang ditempati oleh para nabi, sehingga ketika kita membela Palestina berarti sama dengan membela tempat tinggalnya para nabi terdahulu. Untuk itu mari kita upayakan apapun yang kita miliki, tenaga, doa, harta, mari kita kemudian berikan untuk Palestina. Bahwa kemudian setiap tahun terjadi pengeboman dan kemudian saling serang antara Israel dengan Hamas, wajar orang terjajah itu harus melakukan semua daya upaya agar bisa kemudian bertahan hidup dari penjajahan, terutama yang dilakukan oleh Israel terhadap negara Palestina. Termasuk Indonesia dulu, ketika kita dijajah, maka segala upaya kita lakukan untuk mengusir Belanda, walaupun Belanda juga melakukan propaganda kepada warga
asli Indonesia, maka tidak sedikit juga yang mendukung Belanda. Tetapi pada akhirnya alhamdulillah, dengan kekuatan spiritual kita, kekuatan fisik kita, dan kekuatan komitmen kita, kita mampu kemudian merdeka tahun 1945. Semoga ini menjadi bagian dari harapan kita semua, dan menjadi bagian alasan kita mengapa kita harus membela Palestina. Maka terus berikan dukungan, baik moral, doa, apapun yang kita miliki untuk kemerdekaan Palestina. Termasuk Masjid At-Thayyibah, alhamdulillah kawan-kawan di grup-grup At-Thayyibah kemudian sudah melakukan penggalangan dana. Hari ini sore pagi tadi sudah terkumpul sekitar 6 juta lebih dari hasil donasi para teman-teman pengurus masjid dan jamaah Masjid At-Thayyibah. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-Nya yang terus mengabdi, beribadah sampai kita menghembuskan nafas terakhir, dan semua kita semua menjadi bagian dari orang yang masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atika wa 'ala mahabbatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أفرج عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.